Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang bertepatan dengan berapa Sya'ban? Ahad 1, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 ya, tanggal 5 Sya'ban. Atau kalau kita sudah masuk hari Jumatnya berarti tanggal 6 Sya'ban ya. Besok hari Jumat atau sekarang ini sudah masuk hari Jumat berarti 6 Sya'ban 1445 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai detik ini senantiasa terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian yang begitu besar, yang begitu banyak, yang kita tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terkhusus nikmat iman, ya, nikmat di atas Islam dan nikmat di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti dan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kajian rutin kita dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah, kajian kitab tauhid atau kajian tauhid dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Insyaallah kita akan masuk pada perkara yang ketiga dari 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah ya, dan mengamalkannya. Perkara yang pertama tersebut adalah Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Perkara yang pertama ya, bahwasanya kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita. Kita mengimani bahwasanya di sana ada zat yang menciptakan alam semesta ini. Ya, termasuk di antaranya yang menciptakan kita dan berikan kita rezeki. Setelah itu tidak membiarkan kita begitu saja. Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan kita dengan sia-sia tanpa ada tujuan. Tidak demikian ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengutus seorang Rasul ya, untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita agar kita hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan, itu agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menginginkan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berada di rel yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kandungan makna daripada syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makanya di situ saya melanjutkan, barang siapa yang mentaati Rasul
maka dia akan masuk surga. Faman ata'ahu dakhala jannah. Ya, dan sebaliknya siapa yang bermaksiat kepadanya, siapa yang kufur kepadanya, tidak mengikuti jalannya, maka dia akan masuk neraka. Ya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Ya. Yakni bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun. Tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan seorang rasul yang diutus. Ya. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Ya. Anallah la yarda an yushraka bih. Allah Azza wa Jalla tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Jika Allah Azza wa Jalla tidak ridha dengan kekufuran, tidak pula ridha dengan kesyirikan, maka wajib atas setiap mukmin ya untuk tidak ridha kepada keduanya. Wajib bagi kita untuk tidak ridha terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla tidak ridha. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak ridha kepada kesyirikan dan kekufuran, maka wajib bagi kita untuk tidak ridha kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kenapa? Li'anna al-mu'min ridahu wa ghadabahu tabi'un ridallah wa ghadabihi. Karena ridha ya seorang mukmin dan marahnya seorang mukmin itu mengikuti ya keridhaan dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya setelah itu Syekh menyebutkan kewajiban yang ketiga. Kewajiban yang ketiga yaitu apa? Anna man ata'a Rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu. Bahwasanya siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, atau dengan kata lain barang siapa yang beriman ya wajib atas setiap mukmin ya barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka dia tidak boleh berkasih sayang atau bersikap loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bersikap loyal, bersikap kasih sayang kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla benci kepada orang-orang kafir, membenci orang-orang kafir. Tidak ridho kepada kekufuran, tidak ridho kepada kesyirikan. Maka wajib ya bagi setiap mukmin untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan inilah yang disebut dengan prinsip akidah al-wala wal bara. Ya, prinsip akidah al-wala wal bara, bersikap loyal dan bersikap berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, dalam kitabnya ini nanti akan dijelaskan ketika pembahasan tentang Islam, beliau menyebutkan definisi Islam yakni al-Islam ya yakni al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan ketaatan-ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya, ini akidah wala dan bara. Ya. Apa itu akidah wala dan bara? Secara syariat, ya, definisi al-wala dan al-bara, ya, kita sebutkan dulu satu-satu. Al-wala secara syariat atau secara istilah syariat, al-wala yakni penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib menyesuaikan diri dalam hal apa? Dalam hal yang dicintai oleh Allah.
apa yang dicintai oleh Allah, berarti kita menyesuaikan, harus mencintainya. Allah mencintai keimanan, maka wajib bagi kita mencintai keimanan. Ya. Dalam hal apa saja penyesuaian ini? Dalam perkataan, dalam perbuatan, ya. Kemudian kepercayaan dan orang. Dalam 4 hal ini. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kepercayaan dan orang. Dalam perkataan, contohnya misalnya, ya, Allah Azza wa Jalla mencintai zikir, mencintai dapat zikir atau doa-doa dan zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana ada doa-doa atau zikir-zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sesuatu yang ya dibuat-buat. Apakah itu dibuat waktunya, apakah itu dibuat bilangannya, apakah dibuat-buat lafadznya. Tidak ada nasnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di doa-doa dan zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sesuatu yang perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib kita mencintainya. Dan sebaliknya, ya. Dan sebaliknya, ya. Seluruh perkataan yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla, maka wajib kita membencinya. Ya. Dan itu yang disebut dengan al-bara. Ya. Makanya al-bara, ya, definisinya adalah penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Ya. Kemudian dalam perbuatan, misalnya Allah Azza wa Jalla mencintai ibadah salat, ya, mencintai kalimat tauhid, ya, untuk kita ucapkan, untuk kita amalkan, untuk kita lakukan. Ya, mencintai salat, mencintai zakat, ibadah haji, puasa dan seterusnya dari amal-amal saleh, maka kita wajib mencintai amal-amal perbuatan tersebut. Dan sebaliknya Allah Azza wa Jalla membenci perbuatan meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji dan seterusnya, maka kita pun wajib membencinya. Kemudian berupa kepercayaan, ya, kepercayaan, ya. Allah Azza wa Jalla, ya, mencintai tauhid, ya, mencintai iman, ya, mencintai iman, mencintai tauhid, dan membenci kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kemudian berkaitan dengan orang, Allah Azza wa Jalla mencintai muwahhid, mencintai ahli tauhid, mencintai orang-orang saleh, maka kita wajib mencintai mereka. Dan Allah benci terhadap kaum musyrikin, orang-orang kufar, maka wajib kita membenci mereka. Prinsip akidah al-wala dan bara ini merupakan salah satu prinsip yang agung di dalam agama kita. Ya. Dan disitulah, ya, akan ketahuan, akan nampak apakah keimanannya itu benar atau palsu. Bisa dilihat dari zahir akidah al-wala dan al-bara. Ya. Makanya sebagian orang yang mengaku ya muslim, dengan lisan mereka mengatakan muslim, tapi kemudian dalam amal perbuatannya dan juga perkataannya, ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah benci, maka ini menandakan bahwa keimanannya di situ ada masalah, ada sesuatu yang perlu ditinjau kembali, perlu dilihat kembali. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh rahimahullah, ya, menjelaskan tentang konsekuensi dari tauhid. Ya. Salah satu konsekuensi dari tauhid, ya, di antaranya adalah bahwa orang-orang yang beriman dan bertauhid, maka ia tidak boleh atau dia tidak akan mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tanda keimanan. Tanda keimanan. Ya. Di sini Asy-Syaikh mengatakan, ya, wa dalilu qauluhu ta'ala
Ya. Dan dalilnya adalah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Ya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya. Ini di antara dalil tentang akidah atau prinsip akidah al-wala dan al-bara, bersikap loyal dan berlepas diri. Bersikap loyal kepada kaum muslimin dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, dan juga tentunya khitabnya juga atau ibrahnya untuk kita semua, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Engkau tidak akan mendapati itu. Ini menunjukkan bahwasanya sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah berlepas diri dari orang-orang kafir, kaum musyrikin. Tidak akan dekat kepada mereka, tidak akan mencintai mereka, tidak akan menolong mereka, membantu mereka di dalam memerangi kaum muslimin. Ya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang atau musuh-musuh Allah itu adalah orang tua mereka, bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, ya, atau saudara-saudara mereka, atau kerabat-kerabat mereka. Ya. Jadi walaupun misalnya seorang muslim memiliki seorang ayah yang masih kafir, misalnya si anak ini yang muslim, yang mukmin, ya, di antara tanda keimanannya dia kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mencintai ayahnya yang kafir. Ya. Dia atau seorang ayah yang memiliki anak yang kafir misalnya, sang ayah ini tidak akan mencintai anaknya yang kafir. Ya. Atau memiliki saudara yang kafir, maka saudaranya tidak akan mencintai saudara yang kafir dan seterusnya. Ini orang-orang yang memiliki hubungan kerabat yang sangat dekat dengan kita, apalagi orang lain yang kita tidak kenal. Ya. Ini kepada orang yang kita kenal, bahkan yang menjadi sebab ya wujudnya kita di dunia ini, orang tua, ya, atau anak keturunannya sendiri, tetap tidak boleh ada kecintaan di dalam hatinya kepada dia selama dia di atas kesyirikan, selama dia di atas kekufuran, sampai dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka orang-orang yang telah Allah tanamkan di dalam hati mereka keimanan. Subhanallah, perhatikan ini ikhwan. Orang-orang yang memiliki akidah al-wala dan bara. Allah Azza wa Jalla tegaskan di sini, mereka lah orang-orang yang telah Allah tanamkan di dalam hati mereka keimanan. Subhanallah. Ya. Maka mafhum mukhalafahnya atau pemahaman sebaliknya adalah orang-orang yang tidak memiliki akidah wala dan bara, maka Allah tidak tanamkan kepada dalam hati mereka keimanan. Ya. Kita sangat butuh kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan salah satu bukti keimanan yang benar dari seorang mukmin. Ya. Memiliki akidah wala dan al-bara. Ya. Makanya aneh kalau kita dapati orang yang mengaku Islam, ya, tapi kemudian mencela Islam, mencela kaum muslimin, kemudian memuji-muji orang kafir. Ini jelas akidahnya ada masalah. Seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla tidak mungkin melakukan itu. Tidak akan mungkin. Karena hatinya sudah tanamkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan yang sebaliknya, berarti keimanannya telah dicabut. Tidak Allah tanamkan di hatinya keimanan. Ya. Wa ayyadahum bi ruhin min. Ya.
Dan Allah Azza wa Jalla kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah kuatkan mereka adalah orang-orang yang Allah kuatkan dengan pertolongan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian apa jazanya? Apa balasannya? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Azza wa Jalla akan masukkan mereka dalam surganya. Surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha. Mereka kekal dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa ridho, mereka merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada taufik keimanan dari Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Nikmat iman adalah nikmat mutlak, nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Dan orang-orang ini, orang-orang yang memiliki akidah wala dan bara, mereka adalah orang-orang yang merasa puas, merasa ridho dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika hizbullah. Merekalah kelompoknya Allah Azza wa Jalla. Golongannya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Golongannya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini banyak orang membuat hizb, membuat partai-partai, kelompok-kelompok, ya. Dan bahkan Syiah Rafidhah itu membuat sebuah kelompok namanya Hizbullah. Ya, mereka mengklaim bahwa mereka Hizbullah, kelompoknya Allah, golongannya Allah. Padahal Hizbul Syaitan. Ya. Untuk kita mendapatkan predikat ini, orang-orang yang menjadi golongan Allah, ya, maka kita harus memiliki akidah ini. Akidah al-wala dan al-bara, tidak mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan wajib membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana untuk mengetahui itu? Ya belajar. Kita belajar. Apa gunanya kita duduk di majelis ilmu? Di antaranya itu untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah, untuk kita amalkan. Ya. Karena bagaimana kita akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan benci apa yang dibenci oleh Allah kalau kita nggak tahu? Maka duduk di majelis ilmu, ya, adalah kunci segala kebaikan. Ya, yuftahu kulli khair, kata para ulama. Ya. Tapi ikhwatal iman, azakumullah. Ya. Kemudian di sini Al-Ustaz menjelaskan beberapa dalil penguat, ya, dari yang disebutkan oleh Syekh di sini. Di sana ada dalil yang lain tentang akidah al-wala dan al-bara. Di antaranya yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian awliya, sebagai teman setia, teman akrab, teman dekat. Ini larangan kita menjadikan orang kafir sebagai teman setia kita atau sebagai teman akrab kita di dunia, karena ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ya. Subhat bisa masuk ke dalam hatinya, kemudian dia tertipu dengan tipu daya syaitan, akhirnya timbullah kecintaan kepada orang kafir. Ya. Atau kemudian orang kafir tersebut berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari Islam. Ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberitahukan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kekhawatiran atau di antara hal yang dikhawatirkan kalau kita menjadikan, ya, musuh-musuh Allah sebagai teman setia. Maka kemudian, ya, dikhawatirkan kita akan memberitahukan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mawaddah, karena rasa kasih sayang, ya, karena rasa senang, karena rasa mencintai mereka, mencintai orang-orang kafir.
Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, sedangkan mereka telah kafir, telah kufur terhadap apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Kok bisa ya? Kepada orang yang telah mengingkari kebenaran kalian mencintai mereka. Kalian memberitahukan berita-berita tentang Muhammad SAW kepada mereka karena rasa kasih sayang. Sedangkan mereka telah kufur terhadap kebenaran yang datang kepada kalian. Ya, maka ini sesuatu yang terbalik. Ya. Yukhrijuna rasula wa iyyakum, mereka adalah orang-orang yang telah mengusir Rasul dan juga kalian. Ya. Kenapa Rasul dan kalian orang-orang yang beriman diusir? Antu'minu billahi rabbikum, lantaran kalian beriman kepada ya Allah Rabb kalian. Karena kalian telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kalian pun diusir dari negeri kalian. Rasul pun diusir dari negerinya. Ya. Dan sampai sekarang pun itu terjadi. Ya. Kaum muslimin, kaum mukminin senantiasa ketika mereka minoritas, ya, mereka tertindas, mereka diusir dari negeri-negeri mereka. Ya. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati, jika kalian benar-benar keluar berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, maka jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kalau kita betul-betul ya keluar ya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau jika kita betul-betul ingin berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan itu. Jangan lakukan hal-hal yang tadi disebutkan di atas. Ya. Mencintai orang-orang kafir. Ya. Memberikan berita tentang Rasulullah SAW dengan rasa kasih sayang. Ya. Karena rasa kasih sayang. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberitahukan secara rahasia tentang berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, dan aku, kata Allah Azza wa Jalla, lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian terang-terangkan. Allah lebih mengetahui. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Walaupun kalian secara sembunyi-sembunyi ya memberitahukan tentang berita Muhammad SAW kepada orang-orang kafir karena rasa kasih sayang kepada mereka. Ya. Kemudian Allah mengatakan pada akhir ayat ini, wa may yaf'alhu minkum, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tersesat. Sedangkan kita dalam sholat 5 waktu, ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari jalan orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang melakukan ini, maka sungguh dia benar-benar telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lainnya, surat Al-Maidah ayat 51. Ya, ini ayat yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Peristiwa tahun 2016 atau 2017 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin. Ya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin kalian. Kenapa demikian? Karena sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka akan berkasih sayang kepada sebagian mereka yang lainnya. Ya. Tidak akan mungkin mereka berkasih sayang kepada ya kaum muslimin. Ya.
kecuali mereka dalam kondisi terpepet ketika atau kondisi minoritas, kondisi tidak memiliki kekuatan. Ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka dia termasuk bagian dari kelompok mereka. Ya. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Azza wa Jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang menjadikan musuh-musuh Allah sebagai pemimpin mereka, loyal kepada mereka, dekat kepada mereka, mencintai mereka. Ini termasuk orang-orang yang zalim, karena dia telah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka di sini juga ikhwas sekalian, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian untuk berhati-hati dari perbuatan zalim. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, wattaqu dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi oleh kalian kezaliman, takutlah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang zalim. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah mengisahkan tentang sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya. Jadi juga disebutkan dalam Al-Quran bahwa ini adalah suri tauladan yang harus kita ikuti. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Apa suri tauladan yang baik tersebut? Allah mengatakan, idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Harus berlepas diri. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian, kami mengingkari perbuatan kalian. Kami ingkari perbuatan kalian, kami tidak ridho dengan perbuatan kufur kalian. Karena ini perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka wajib bagi kami untuk tidak ridho juga. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan nyatalah di antara kalian, di antara kami dan kalian permusuhan. Nampak, nyata antara kami dengan kalian permusuhan. Antara tauhid dengan kekufuran. Ini tidak akan pernah bisa menyatu. Antara seperti antara minyak dengan air, tidak akan pernah bisa bercampur. Harus dipisahkan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada, dan nyatalah antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abada, selama-lamanya. Kapan sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beriman maka menjadi saudara kita, saudara iman. Tapi selama mereka kafir, maka nyata, jelas permusuhan antara kita dengan mereka. Tidak mungkin seorang yang bertauhid, tidak mungkin seorang yang bertauhid itu bercinta atau berkasih sayang dengan kaum musyrikin. Tidak mungkin. Ini sebuah prinsip atau sebuah barometer atau sebuah kaidah. Tidak mungkin seorang ahli tauhid itu berkasih sayang dengan kaum musyrikin, mencintai orang-orang kafir. Tidak mungkin. Karena mereka merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi secara akidah atau keyakinan hati,
Hal ini dilarang ya dalam agama kita. Adapun secara muamalah selama mereka tidak mengganggu kita ya atau menyakiti kita atau memerangi kita karena agama ya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita. Maka kita diminta untuk apa? Berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menyakiti mereka ya, apalagi mengebom mereka. Maka jelas bom ya atau bom bunuh diri dan semacamnya ini jelas bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari itu semua ya. Orang-orang kafir sedang duduk-duduk ya atau sedang berkumpul di sebuah tempat, kemudian tiba-tiba diledakkan kepada mereka bom. Ini bukan dari Islam ya. Bahkan ada ancaman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Jadi yang dimaksud di sini kebencian ya, permusuhan kepada orang-orang kafir ya, khususnya orang-orang kafir yang tidak memerangi kita ya, itu maksudnya adalah dalam keyakinan kita, dalam hati kita. Wajib kita membenci, karena benci dan cinta itu sumbernya dari mana? Dari hati, dari hati ya. Adapun secara muamalah ya, secara muamalah selama mereka tidak mengganggu kita atau tidak memerangi kita, maka kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat baik dan berbuat adil. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin ya. Sesungguhnya ya, Allah Azza wa Jalla tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah perintahkan kita atau Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita karena agama dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Ya. Kalau sudah mereka memerangi kita karena agama, wajib kita memerangi mereka. Dan itulah jihad fisabilillah. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya, berlaku adil. Hatta dalam syahadah atau persaksian, misalnya ada persengketaan atau perselisihan antara seorang mukmin dengan seorang kafir, kemudian kita diminta persaksiannya, maka kita harus berbuat adil. Ya. Kalau memang yang muslim ini salah, kita katakan salah. Gitu. Kalau memang yang kafir ini benar, kita katakan benar. Persaksian seperti itu adil. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ikhwah sekalian, ya, secara keyakinan hati ya, kita tahu bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya ya, karena kesyirikan dan kekufuran mereka yang mereka lakukan ya. Dan ini merupakan konsekuensi tauhid ya, seseorang bahwa tidak boleh baginya untuk loyal, tidak boleh baginya untuk dekat, tidak boleh baginya untuk mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selama mereka bukan orang yang memerangi kita karena agama, ya maka syariat memerintahkan kita untuk berbuat baik dan adil kepada mereka. Ya, saya kira jelas ya. Jadi sikap kita bagaimana terhadap ya seorang yang kafir, ya khususnya ya kafir yang tidak memerangi kita. Baik, ikhwatal iman azza wa iyyakum. Di sini Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang akidah al-wala dan al-bara ya. Di antaranya tadi dalam ayat yang sudah kita sebutkan ya.
bahwa di antara kewajiban kita, ya, yang harus kita ketahui, di antara yang wajib untuk kita ketahui adalah akidah al-wala dan al-bara, ya. Bahwasanya akidah al-wala dan al-bara ini adalah merupakan salah satu prinsip pokok, ya, kita di dalam beragama, ya. Dan telah datang banyak nas yang menjelaskan tentang prinsip ini, ya. Tadi sudah kita sebutkan, ya, di antara atau sebagiannya, ya. Kenapa kita wajib, ya, berlepas diri dari orang-orang kafir dan dari kekufuran dan para pelakunya, ya. Syekh mengatakan wali anna muwalata man hadallah wa mudaratihi tadullu ala anna ma fi qalbi al-insan min al-iman billahi wa rasulihi dhaif, ya. Karena bentuk mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, dan bersikap bermudarah kepada mereka atau bersikap menjilat kepada mereka, ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam hati orang tersebut dari keimanan itu adalah lemah, atau menunjukkan keimanan yang lemah dari orang tersebut. Maka di sini kita harus tegas, ikhwas sekalian. Kita harus tegas dalam prinsip ini, ya. Dan ketegasan kita, ya, tegas bukan berarti beringas, bukan. Ya, tegas bukan berarti beringas, ya. Ketegasan kita dalam prinsip ini menunjukkan kekokohan iman, menunjukkan kekokohan manhaj, ya, dalam kita beragama. Dan sebaliknya, lemahnya seorang muslim dalam prinsip ini menunjukkan lemahnya keimanan yang ada pada dirinya, ya. Du'ful iman, ya. Iman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lemah, ya. Kenapa? Li'annahu laysa min 'aql an yuhibba al-insan syai'an wa huwa 'aduwwun li mahbubihi. Karena sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Sesuatu yang tidak masuk akal, seseorang mencintai sesuatu yang dibenci oleh zat yang dia cintai atau seorang yang dia cintai. Misalnya contoh, kita berikan contoh, misalnya kita mencintai seseorang, dan orang yang kita cintai ini benci kepada orang lain, maka tidak mungkin kemudian kita yang mencintai orang ini kemudian mencintai orang yang dibenci oleh orang kita cintai. Jelas ya? Tidak mungkin, ya. Pasti ada perasaan tidak suka.